jaminan Gusti Allah gitu itu. Coba apa rambut kita ini tersuplai darah kan enggak. Yang tersuplai darah itu hanya kuku, coba kuku. Kuku itu yang tersuplai darahnya hanya sampai ini aja. Selebihnya sana enggak. Maka dorongan dari suplai darah ini kalau urat saraf kita itu masih aktif, bukan aktif. Yang muda sama yang sepuh saya lah nggak di sana. Saya masih muda. Saya kan masih muda Pak Mono. Sini aja deh, sini. Coba Pak Mono, maaf nih, buat contoh dulu untuk semua. Sekarang penjandingnya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 3 minggu, 4 minggu, paling lama 6 minggu wis gondrong. Kalau yang muda belum bisa bayangin nih. Karena belum merasakan umur 25 tahun. Mereka masih belasan. Penjelasan saja sudah mulai mungkin 2 bulan aja udah pakai gondrong. Ini betul. Nah, penjelasan kalau gunting rambut berapa bulan sekali? Sekali. Udah rasanya Pak. Nah, sudah sampai segitunya tuh. Rapatek digagas, anggur risi yang telinga, baru digunting. Kalau dulu enggak, baru sebentar kok udah risi. Nah, sekarang mungkin grisein dan risi. Kuku seminggu untuk ukuran yang muda-muda ini, seminggu itu sedang motong kuku. Kalau penjara minggu dong bisa motong kuku. Yakin deh, lo nggak ke situ dipelajari. Karena di situ ada hanasir yang manis. Juga waktu nih, mantap asli. Macam kalau yang dari aku awalan gitu, kan keluar gitu. Itu sih nganggu wajan. Kalau yang pakai wajan, putar saja set pasok taruh sini. Terus mang nakur nopo, mang takur begitu. Tubin itu, kelotok itu, lepas itu pasti. Jangan tapi saya ingin tetap dijoli. Karena hasilnya atau wilangan kita kan berawal dari Kanoman diunggah ke Kasatrian, sedangkan kita ngolah itu terus Kanoman, Kasatrian, terus Kamulian ini kita gentor terus. Karepnya apa itu? Rio Bendomoyo. Kalau sudah dirasa mulya saat ini, ben tambah mulya sehingga pemanfaatannya lebih banyak di luar sana. Anfa'uhum linasnya itu supaya tambah. Anfa'uhum linasnya supaya tambah. Pemanfaat untuk orang banyak. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk diri, harus manfaat orang lain dimanapun kita berada. Itu baru yang namanya rambut dan kuku. Era patek ini semakin serinci itu ilmu. Terus manfaatnya rambut yang tidak dicukur. Ini kan energinya besar. Rambut itu energinya besar. Makanya sering kan juga melihat orang yang nggak mau gunting rambut. Jadi ngipat ke sakit kok. Ngipat ke saja. Maka dalam kehidupan kita wis nyawiji tetap kembali Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Mau ngapain aja, jalali, sebut dulu Gusti Allahnya. Ya Allah, saya punya burung mau tak jual. Sudah transaksi, ya Allah, jadikan transaksi ini deal.
sesuai yang saya inginkan atas ridho-mu. Begitu sudah deal, ya Allah matur nuwun, Allah terus. Allah terus. Maka zikir itu lebih ke penyejukan batin. Waktu zikir lisan, begitu zikir kolbu, selain mensejukkan batin kita, juga manfaati. Manfaatnya apa? Ya sesuai kebutuhan kita, sesuai keinginan kita. Sebut lagi, ucap, saya butuh ini, saya pengen ini. Disebut. Sebelum batin disebut se. Ilmu kebatinan kan, makanya disebut wow. Hati-hati kalian tuh ilmu kebatinan. Kalau ilmu kebatinan tuh nggak usah ngucap jadi, karena di batin saja. Namanya ilmu kebatinan. Ilmu. Dengan ilmu kita bukan isian, bukan pegangan. Gojaannya Gusti Allah. Gojaannya Gusti Allah. Sudah ke Allah, apa sih yang enggak? Apa yang enggak menurut Allah? Allah tuh maha. Maha. Maha segalanya. Ya Allah, belum diurusan. Cerita kayak urusannya apa? Ya Allah maha tahu. Iya, Allah tuh maha tahu. Tapi nek kowe ra cerita, tak perkecil dulu. Sowan bapak ibu kandung, sowan bapak ibu maratua, sowan bapak ibu sesepuh atau bini sepuh. Wong tua itu, orang tua kandung apalagi, masuk mertua pun juga, nggak usah bilang pun orang tua pasti melihat, ngontrol terus nih, anak putune butuh apa. Tapi kalau tidak bilang, kadang-kadang orang tua itu suka sengaja juga, biarin aja tuh. Kan usaha sih. Kita kepada anak kita yang masih paling belia aja. Enggak buru-buru kita tawarin jajan apa. Enggak. Biar dia ngucap dulu sehingga kita bisa ngukur keinginannya dia. Lah Allah pun juga lebih dari itu. Kita diberi sikap jangkap dan sifat yang sempurna, maka kita ucap baru di batin. Ucap dulu. Saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C. Terus ditarik sesuai alurnya. Karena jagat kita ini berjalan, berputar sesuai dengan porosnya. Badan kita kan punya poros nih. Vertikal kita. Di mana titiknya? Di mana titiknya? Di mana titiknya? Terus difokus sesuai dengan fungsinya. Kalau mau ngambil, jangan malah salah kirim. Coba fungsinya, hirupan pada saat kita bernapas, hirup dengan hidung, kadang kalau yang nyedot, hirupnya pakai mulut, kan fungsinya beda-beda. Kalau waktu kita lari badminton, ada tarikan napas, ada ambil napas tanpa sengaja, tanpa direncana, tanpa disuruh. Begitu kita sudah capek banget, ngos-ngosan, napasnya coba pakai apa tambahan? Pasti pakai mulut. Awal-awal baru pemanasan, tapi begitu ngos, kenapa kok pakai mulut? Berarti kebutuhan oksigen yang ada dalam tubuh kita itu kurang. Secara otomatis mulut terbuka, bantu napas. Ngos-ngosan, lari, maraton, sprint, badminton, main bola, apapun olahraga, pada saat kita mencapai titik ngos, itu pasti bernapas sudah ada tambahan. Pakai hidung nggak cukup, pakai mulut saja masih belum cukup, bisa ditambah lagi sampai dibuka, dikipas-kipas, terus tambahin lagi oksigen. Itu
menandakan bahwa kebutuhan oksigen yang ada dalam tubuh kita kurang. Ya perlakuan ilmu coba. Tarik nafas, tahan, oh segitiga. Kan juga ada perintah gitu ya. Lakukan segitiga ukurannya spiral. Maka diadakan latihan pernapasan. Napas sepanjang-panjangnya. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh belajar sama kura-kura. Udah disiapin sama Bang Anto berapa tahun yang lalu. Ada 5 tahun lebih. Belajar kalau mau belajar napasnya panjang sama kura-kura. Nah, eneng bulus. Manusia itu bisa kalah sama bulus dalam hal pernapasan. Bulus itu bisa hidup ratusan tahun juga. Bahkan bisa 300 tahun. Bulus. Napasnya dia panjang. Halus. Pada saat kita berzikir, perhalus nafas kita. Nggak usah ngos-ngosan. Tidak seperti orang olahraga kok. Kembali nanti akan mencari rasa sejati. Akan ketemu rasa. Tapi kalau ngos-ngosan, itu terasa, dirasa. Akhirnya menggunakan bantuan mulut. Pada saat kita menggunakan bantuan mulut, cukupi. Ada yang nggak tahu, tanya. Ada yang nggak jelas, tanya. Ada yang masih bingung, tanya. Jangan sampai nanti kehilangan arah atau salah kaprah. Maka pada saat zikir, toto dulu nih. Olah dulu raga kita. Bukan olahraganya pemanasan yang mau ada gerakan, tapi ditoto rogo nih, diolah. Oh, duduknya supaya pas. Terus diolah lagi pikirnya. Saya mau ngapain nih? Posisi saya bagaimana, saya butuh apa? Oh, biar enggak ada gangguan, saya ngambil minum dulu. Saya siapkan minum dulu supaya enggak ngantuk. Saya bikin kopi dulu, gulanya sedikit saja. Oh, itu olah pikir tuh. Maka ada olahraga, olah pikir, terus nanti olah lagi rasanya. Olah rasa sampai ketemu rasa sejati. Sampai ketemu. Nah, zikir harus begitu. Keharusan itu yang membuat kita sendiri. Kok harus begitu? Kalau enggak begitu bagaimana? Bisa senengi dewe. Enggak harus aman, tetapi kita sendiri yang harus, supaya sampai mendapatkan rasanya. Sedangkan rasanya itu bukan rasa sejati, bukan. Gula rasanya manis, rasa gula manis. Kalau rasanya gula itu manis, mereka wis ngicipi. Tapi belum ngicipi kok tahu kalau rasa gula itu manis. Bentuk keyakinan bahwa kita dengan apa yang kita lihat, oh itu gula bukan garam. Ya, ada yang bikin kopi. Coba kok kopinya Mas Tanto itu manis apa pahit itu? Kok Kopinya pahit. bener. Cerdas itu. Benar. Kalau dibilang manis, ngapusi kopi kok manis. Tapi begitu sudah diseduh di dalam gelas, dirasakan saling tukar kopinya. Punya saya kurang manis, punya saya kemanisan. Padahal Mas Diki bikin kopinya sama-sama 1 sendok gula. Ukuran manisnya seseorang beda. Nah, lalu pada saat zikir, saya sudah mendapatkan rasa nih. Coba pada saat mendapatkan rasa terus masuk ke pikir, pasti ada yang goyang. Pasti ada yang goyang. Karena sudah masuk ke memori. Waktu saya zikir, kok saya merasakan begini. Pas merasakan itu sebentar sekali. Langsung
masuk ke fikir, ke memori. Karena sinyal ilahiyah itu ada di otak kecil dan itu bisa kita tangkap dengan ukuran waktu 0,000 detik, 0,000 detik, sangat singkat, sangat sebentar. Nah, untuk memperlambat, untuk memperlama sinyal tadi, ya tambahi doyo energi kita, kebiasaan kita dengan cara-cara tirakat kita. Laku tirakat itu akan menambah daya, akan menambah kekuatan. Semalam saya mimpi begini nih, kok lali? Coba dieling-eling. Dieling-eling bukan ngimpinya. Pertama ngeling-eling mimpinya, kok nggak ingat benar. Padahal saya ingat tapi kok nggak ingat lagi. Ingat tapi kok nggak ingat. Begitu mundur lagi, nginget dari awal kita start tidur. Pasti ada yang kurang, bukan salah. Ada yang kurang pada saat niat tidur. Nah, tidurnya cuma letak, ya bisa ingat, bisa enggak. Begitu dapat impian. Loh, saya mimpinya jelas banget loh, tapi kok sambungannya lali. Itu bisa dievaluasi ke belakang. Kemungkinan besar mendekati pasti waktu mau tidur startnya kurang lengkap. Startnya, kalau pada satu rakaat startnya betul-betul dilengkapi. Dilengkapi. Mau tidur ya baca doa, mau tidur ya untuk waktu mau tidur itu penting karena mata kita punya hak, badan kita punya hak untuk istirahat. Tidur itu untuk meristirahatkan supaya betul-betul cooling down, betul-betul leren. Pada saat ngelereni awak yang ngelereni pikir, pikiran yang geladrah kemana, wah urus aku kemen ya. Sesuk kayak piye sing kayak mau rampung, ada orderan ke sana, ada kiriman ke sana, ada pesanan lagi, ada PR ini, wah banyak banget. Maka nggak bisa tidur. Kembali zikir, orang zikir itu harus seperti orang mau tidur. Orang tidur kalau tidak pasrah nggak akan bisa tidur. Nggak akan bisa tidur. Tapi saya nih goblok langsung turu Pak. Itu saking pasrahmu mikir apa-apa. Saking pasrahnya tidak mikir apa-apa, maka nih bosak nggon-nggonnya turu gitu. Ada yang gitu. Di mana saja bisa tidur karena saking pasrahnya. Teman saya bukan pasrah kok, dia memang dablek. Dablek itu lebih dari pasrah. Lebih dari pasrah sehingga di mana saja bisa tidur. Maka pada saat zikir, enengnya gur pasrah roh ikhlas leweng turu tadi gitu. Orang tidur tadi saking ikhlasnya, saking pasrahnya, cep tidur. Lenggah, bubuk, nyender, turu, jagongan, ngantuk. Selonjor titik aja, sudah jadi ngorok. Nah, pada saat berzikir dibutuhkan seperti, nah ini kunci nih, kunci zikir salah satunya. Kaya wong turu. Ingat-ingat. Orang tidur itu kalau nggak pasrah, nggak ikhlas, nggak akan bisa. Nggak bisa tidur. Coba lihat. Mungkin diantara kita pernah merasakan banyak PR, banyak pekerjaan, banyak urusan. Nggak punya masalah sih. Karena ada masalah, tidak masalah. Moto kita gitu.
ada masalah tidak masalah. Masalah pekerjaan ya enggak masalah. Masalah urusan rumah tangga ya enggak masalah. Setiap hari diurus. Masalah bisnis ya enggak masalah. Semua masalah teratasi. Enggak ada masalah tidak masalah. Bukanku yang dalam hidup kita ini kalau ada masalah tidak masalah, berarti kita mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak ada beban, tidak ada pikiran yang memberatkan dalam kehidupan. Kalau kemampuan kita kadarnya kurang, ada masalah sedikit kok kroso. Contoh yang paling gampang banget masalah duit. Ini ada yang mantuk-mantuk ini berarti punya masalah tentang duit. Kok kafe mantuk-mantuk ya, kafe masalah. Contoh paling kecil, urusan duit itu paling kecil dalam hal pembahasan dibandingkan dengan masalah lain. Kalau saya punya kebutuhan tentang masalah duit, maka pada saat kita mempunyai daya, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan keuangan lebih dari yang tadi dimasalahkan, kemampuannya lebih, berarti tidak masalah. Nggak akan jadi puyeng, nggak akan bikin mumet, nggak akan terjadi yang sampai meriang. Wah ini kalau berang-berang dino ini baru saya ketilem Pak, lain apa? Wah urusan ini gitu. Ya. Tapi kalau bobot kemampuan kadar yang ada dalam diri kita, kenyataannya di bawah dari kebutuhan yang kita urusi, mumetnya mesti muncul. Mumetnya muncul. Kalau ngadepin seperti itu, besok ini saya mau belanja nih Pak, besok ini saya mau pergi butuh biaya nih. Besok ini anak saya ada kebutuhan, besok ini ada undangan banyak sekali dan lain-lain yang berkaitan dengan angka. Terus mumetnya penyelesaiannya seperti apa, way out-nya seperti apa, jalan keluarnya piye. Kalau kita ragu jeng, ada satu ini live enggak gitu. Kaitan dengan keuangan, maka start awal yang ada dalam diri kita tetap utamakan Gusti Allah. Allah maha segalanya. Allah yang memberi kecukupan dan mencukupi segala kebutuhan dan keinginan kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi di sisi lain, masing mumet rotok tenanan boleh diskusi di lain, di luar jam sambil ngopi. Oh boleh, duit itu paling enak sambil ngopi. Maka ada uang kopi ini buat ngopi. Yang rokok juga ada uang rokok juga sambil rokokan. Golek duit gitu. Jangan golek duitnya nganggo linggis, gampang banget itu. Bawa dari rumah bawa linggis ke ATM. Arep yang di cari duit Pak. Oh iya tepat. Nih ya salah. Tepat tapi salah. Cari duit yang jelas-jelas melok ya di ATM, bawa aja linggis. Udah bener tuh, pinter, cerdas. Nih salah. Ada pertanyaan, iya saya kerja cari duit, salah mana? Kerja kok golek duit. Udah salah kerja cari duit. Niatnya jangan begitu, harus dirubah. Niatnya bukan cari duit, kerja. Menyelesaikan tugasnya dengan baik, nanti pas selesai baru dapat duit. Waktu dagang juga begitu. Saya beberapa kali mengingatkan niat waktu berangkat ke toko, ke kantin. Mbah Uti mau kemana? Mau nyari duit. Wah salah ini. Bawa dagangan
kok nyari duit. Tak pikir tasnya kak tadi mau dibuat tempat duit. Ternyata enggak. Isinya dagangan. Nah, neng sing tuku. Nah, orang sing tuku, ya, niat awalnya sudah belum. Niat saja ibadah, ngelayani wong ngeleh sing butuh madang. Udah, nanti yang madang pasti ngasih uang. Kalau nggak punya uang kok ikut makan, ya sudah, ikhlasin aja. Maka metodenya kalau nambah nggak usah bayar. Waktu ngambil sebanyak-banyaknya sak marme. Oh yura rugi, untung rasa oke. Dengan harapan malah oke banget. Gitu. Kalau targetnya untung banyak, nanti kalau dapatnya tidak banyak, kan ada masalah di pikiran. Akan kecewa. Dan niatnya ibadah. Saya mau ke kantor, saya mau ke pasar, saya mau ke bengkel, saya mau ke pekerjaan. Niatnya ibadah mengerjakan tugas apa yang ada dalam keseharian kita. Diniatkan ibadah, terakhirnya akan mendapatkan rezeki yang sesuai. Itu yang didapat. Kalau rezekinya hari itu segitu, jawabannya ya, oh rezekiku ini, rezekiku segini. Itu jawabannya. Kemarin ada yang bekerja di proyek, begitu Sabtu tidak gajian, bosnya malah pulang kampung. Kalau dia niatnya cari duit sudah kecewa, akhirnya ngalah. Oke, insya Allah kita mau catat dulu.